Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yusuf Iskandar, selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran. Perkenalkan, nama saya Andito Lavadenova. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang analisis bibliometrik dan juga sistematik literatur review untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Berikutnya itu adalah materi pembahasan. Yang pertama yaitu adalah definisi analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik dalam riset pemasaran, langkah-langkah membuat analisis bibliometrik, kesimpulan, definisi sistematik literatur review, kegunaannya dalam riset pemasaran, langkah-langkah membuat sistematik literatur review, lalu ada kesimpulan. Definisi analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik merupakan sebuah metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal. Analisis ini biasanya digunakan untuk menyelidiki referensi artikel ilmiah yang dikutip dalam sebuah jurnal, pemetaan bidang ilmiah sebuah jurnal, dan untuk mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai dengan suatu bidang penelitian. Dalam penelitian pemasaran, analisis bibliometrik menjadi sangat penting karena membantu peneliti memahami tren terbaru, dampak, dan perkembangan dalam literatur ilmiah tentang pemasaran. Dalam hal ini, saya menggunakan bantuan aplikasi Publish or Perish dan FastViewer untuk mengelola data. Selanjutnya ada analisis bibliometrik dalam riset pemasaran. Analisis bibliometrik dalam riset pemasaran sangat bermanfaat dalam beberapa aspek kunci. Pertama ini, membantu peneliti dan praktisi untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pemasaran dengan mengidentifikasi tren penelitian yang paling aktual. Dengan demikian, mereka dapat merancang riset yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Kedua, analisis bibliometrik memungkinkan evaluasi dampak penelitian pemasaran dengan melihat seberapa sering publikasi ilmiah tertentu dikutip oleh peneliti lain. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu penelitian telah mempengaruhi pemikiran dan praktik dalam industri pemasaran. Selain itu, analisis ini membantu mengidentifikasi peneliti terkemuka dan berpengaruh dalam bidang ini, memungkinkan kolaborasi yang berharga dalam pertukaran pengetahuan. Terakhir, ini dapat digunakan untuk mengevaluasi jurnal dan penerbit ilmiah yang relevan, memungkinkan peneliti untuk memilih tempat yang tepat untuk mempublikasikan hasil riset mereka. Selanjutnya itu ada langkah ke-1, pastikan kita sudah mendownload aplikasi Publish or Perish dan kita sudah bisa langsung membuka aplikasi tersebut. Berikut gambar yang tercantum yaitu adalah tampilan awal Publish or Perish. Pertama, kita harus melakukan pencarian dengan variabel yang akan kita teliti. Metode pencarian bebas bisa menggunakan keywords atau title sesuai dengan kebutuhan yang akan kita cari, tetapi harus dijelaskan dalam metode penelitiannya nanti. Di sini, saya menggunakan keywords agar kata kunci yang keluar lebih banyak. Setelah mengisi keywords, yaitu customer satisfaction dan quality product, kita dapat menyesuaikan jumlah total artikel. Di sini saya mencoba mencari untuk 200 artikel. Dan setelah itu, kita juga bisa menyesuaikan tahun publikasi. Di sana, saya mengambil dari tahun 2017 hingga 2023. Kemudian, kita dapat menggunakan Google Scholar setelah semua kolom terisi kita klik search. Langkah kedua, save hasil data yang keluar sebagai RIS sebagai bahan untuk dapat diolah di FastViewer nanti. Berikut adalah tampilan Publish or Perish setelah pencarian keywords Customer Satisfaction dan Quality Product. Dalam tampilan ini, informasi citation matrix harus dicatat dan di-copy untuk bagian hasil penelitian nanti. Terdapat di sebelah kanan, atas kotak merah. Kemudian, hasil pencarian kita save dengan cara Ctrl A pada hasil pencarian, lalu klik kanan, Save Results as RIS, dan Save and Rename seperti gambar di samping ini. Langkah ketiga, membuka aplikasi FastViewer yang sudah terinstall pada laptop kita. Berikut tampilan awal FastViewer. Berikut adalah tampilan menu awal FastViewer. FastViewer digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam literatur ilmiah, menggambarkan hubungan antara penelitian atau peneliti, dan mengevaluasi dampak publikasi ilmiah. Dengan kemampuannya dalam memetakan klaster topik, mengidentifikasi peneliti kunci, dan mengeksplorasi literatur terkini. Setelah FastViewer terbuka, langkah pertama adalah mengklik Create yang ada di panel sebelah kiri. Kemudian pilih Create a Map based on text data. Dalam hal ini karena data yang diambil masih sangat mentah sehingga direkomendasikan berdasarkan data dari teks yang selanjutnya kita bisa langsung klik Next. Langkah keempat, mengupload data RIS yang telah di-save dari Publish or Perish sebelumnya. Pilih Read Data from Reference Manager Files, kemudian klik Next. Kemudian klik titik 3 untuk mencari data RIS yang telah disimpan, kemudian kita klik OK. Jika data dipastikan sudah terupload, maka kita bisa klik Next yang selanjutnya.
Langkah kelima, choose files, counting methods, and choose thresholds. Pilih title dan abstract, kemudian klik next. Selanjutnya pilih full counting, kemudian klik next. Dan selanjutnya defaultnya kita bikin 10, lalu kita klik next lagi. Langkah yang keenam yaitu menyeleksi item atau verify selected items. Jika sudah sampai pada tahap ini, kita dapat memilih setiap terms yang telah keluar berdasarkan data kita. Kita dapat menghapus atau mengeluarkan item yang kita rasa tidak diperlukan atau tidak relevan terhadap pengujian kita. Berdasarkan tabel tersebut dan data yang saya cari adalah brand image. Maka saya mencoba untuk mengeluarkan beberapa item seperti vector, level, dan analysis. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu tampilan network visualization. Network visualization atau visualisasi jaringan berguna untuk memvisualisasikan dan memahami hubungan atau keterkaitan antara elemen dalam data bibliometrik. Kita juga bisa mencatat pada bagian bawah seperti jumlah klaster, hubungan, dan kekuatan hubungan. Pada tahapan ini, kita bisa save langsung dengan klik screenshot, rename filenya, dan pilih OK. Kesimpulannya, pada step awal, analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak peneliti berdasarkan jumlah publikasi dan banyaknya kutipan yang diterima oleh karya-karya mereka. Kemudian, melihat jumlah kutipan dengan cara menilai seberapa sering karya ilmiah atau peneliti dikutip oleh yang lain, yang dapat menggambarkan dampak penelitian tersebut. Kemudian, mengidentifikasi kelompok topik yang terkait dalam literatur ilmiah dan melihat bagaimana mereka saling berhubungan. Melalui network visualization, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelompok penelitian atau topik penelitian yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Ini dapat membantu Anda memahami struktur penelitian dalam suatu bidang dan menemukan kelompok-kelompok penelitian yang mungkin memiliki minat bersama. Kemudian, kita juga dapat melihat bagaimana elemen-elemen dalam data seperti publikasi atau peneliti berhubungan satu sama lain. Ini bisa membantu Anda melihat siapa yang paling berperan dalam jaringan penelitian atau apa yang paling sering dikutip. Selanjutnya yaitu ada Systematic Literature Review atau SLR. Systematic Literature Review adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun literatur ilmiah yang relevan dan tersedia tentang topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur dan sistematis, dan sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menyusun bukti-bukti yang ada tentang suatu topik dengan cermat dan objektif. Dalam metode ini, saya menggunakan bantuan aplikasi Publish or Perish untuk mencari data dan menggunakan diagram Prisma untuk mengolah data tersebut. SLR dalam riset pemasaran. Systematic Literature Review dalam konteks penelitian pemasaran bertujuan utama untuk merangkum, menganalisis, dan menyatukan pengetahuan yang ada tentang strategi pemasaran, perilaku konsumen, dan aspek pemasaran lainnya. Dengan cara ini, penelitian ini membantu mengidentifikasi tren terkini, mengintegrasikan teman-teman dari berbagai sumber, memahami perilaku konsumen, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, serta membantu menentukan area penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan menyediakan pandangan yang komprehensif, Systematic Literature Review mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang berdasar pada bukti dan pemahaman yang mendalam konteks bisnis dan akademik. Untuk langkah pertama, dalam metode Systematic Literature Review, kita dapat menggunakan Publish or Perish sebagai sarana untuk menghimpun data. Berikut adalah contoh gambar-gambar langkah awal masih sama seperti sebelumnya. Pencarian pada kolom title ataupun keywords dan menyesuaikan jumlah penelitian yang ingin dicari serta tahun publikasi. Lalu dalam metode ini disarankan Scopus sebagai tempat untuk pencarian jurnal-jurnalnya. Jika hasil loading telah keluar, kemudian kita bisa save results hasil pencarian kita seperti pada tanda panah. Pilih Save As to CSV agar data-data tersebut dapat kita olah lagi nantinya. Selanjutnya, kita dapat rename hasil tersebut sesuai dengan keywords yang kita cari, kemudian kita klik Save. Langkah yang kedua, membuka data file CSV yang telah di-save sebelumnya. File CSV tersebut dapat dikonvert sebagai Excel untuk mempermudah. Berikut tampilan data yang telah di-save dan dikonvert menjadi Excel. Dalam tahapan ini, kita harus mengecek pada step jurnal keseluruhan berdasarkan data Excel tersebut. Apakah dapat dibuka atau tidak. Dan jangan lupa mencatat dengan menambahkan tabel seperti yang di-highlight kuning, yaitu ada available, type of research, location, dan research method. Langkah ketiga, mengisi keseluruhan data pada tabel yang telah ditambahkan sebelumnya. Dalam tahapan ini, kita dapat menggunakan bantuan dari AI untuk dapat lebih mempermudah contoh AI yang saya gunakan, yaitu Skyspace. Setiap jurnal yang telah berhasil dibuka dan dapat di-download, kita harus mencari tahu tipe
location, dan metode yang digunakan. Kemudian, kita juga sudah melakukan double checking pada jawaban yang diberikan oleh Skyspace. Dan kita cek manual. Kita dapat memindahkan setiap jawaban ke dalam tabel yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini terus kita lakukan sampai semua jurnal yang dapat dibuka berdasarkan data yang kita dapatkan. Selanjutnya, langkah keempat yaitu ada mengklasifikasikan seluruh data yang telah terkumpul menjadi tabel jenis jurnal, tipe penelitian, lokasi penelitian, judul publikasi, dan jumlah penulis. Hasil tabel-tabel tersebut nantinya digunakan pada penelitian systematic literature review. Dalam tahapan ini, kita juga harus teliti dalam mengklasifikasikan pada setiap jurnal yang berhasil kita kumpulkan agar tidak terjadi kesalahan. Pembuatan tabel ini dapat langsung dilakukan melalui dokumen Word terpisah ataupun bisa di data Excel yang sebelumnya. Untuk analisis data berdasarkan tabel yang telah kita buat, kita bisa menggunakan diagram Prisma yang diperoleh melalui cara-cara di bawah. Pada tahapan ini, kita dapat memilih bagian yang paling atas dan kita download file tersebut. Kemudian, langkah terakhir, pada tahapan ini kita harus mengisi setiap data yang tertera berdasarkan hasil yang kita peroleh pada data-data sebelumnya. Misalkan pada database registers itu kita peroleh dari publish or perish, yaitu jumlah jurnal yang muncul. Kemudian, ada jurnal yang dapat dibuka berdasarkan jurnal yang muncul dan seterusnya. Langkah keenam, langkah yang terakhir adalah setiap langkah dan data-data yang kita gunakan harus dijelaskan dan disisipkan pada penelitian yang kita gunakan. Kemudian, pada bagian akhir berdasarkan diagram Prisma tersebut, kita dapat membuat kesimpulan pada penelitian kita sesuai dengan kaidah penulisan. Revisi dan perbaiki laporan berdasarkan masukan dan tinjauan rekan sejawat maupun dosen pembimbing jika memungkinkan. Kesimpulannya, metode analisis systematic literature review adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan metodis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun literatur ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Hal ini memungkinkan penyusunan temuan dari berbagai sumber literatur dengan cara sistematis. Manfaat utama dari metode ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tren, menyatukan pengetahuan yang ada, dan menyediakan landasan kuat bagi pengambilan keputusan dalam konteks penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, systematic literature review membantu peneliti dan praktisi untuk memahami perkembangan terkini dalam bidangnya, mengisi gap dalam pengetahuan, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.